Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan ya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini jalan kaki sore-sore sudah dilakukan ya, dengan sedikit titik-titik air hujan ya pada saat pulang, sehingga harus mempercepat langkahnya ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang bagaimana jalan kaki bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menurunkan kelebihan berat badan ya, yang hari-hari ini di negara kita Indonesia tercinta ya, kenaikan angka obesitas itu masih saja terus terjadi gitu ya. Nah, masih berkenaan dengan jalan kaki, pernah kita sampaikan bahwa Indonesia ini dalam konteks jalan kaki di urutan yang terakhir gitu ya. Jadi dikatakan bahwa masyarakat Indonesia disebut-sebut merupakan salah satu penduduk termalas di dunia. Salah satunya malas dalam berjalan kaki. Menurut seorang peneliti dari Universitas Stanford di Amerika Serikat, di antara penduduk di negara-negara Asia Tenggara, penduduk Indonesia adalah yang termalas dalam berjalan kaki. Merujuk data dari 700.000 orang yang menggunakan aplikasi pemantau aktivitas pada telepon seluler mereka, salah seorang peneliti mengatakan pola aktivitas orang-orang Indonesia amat berbeda dengan publik di Singapura. Nah, menurut data tersebut, Indonesia menduduki posisi paling buruk dalam hal jalan kaki. Jadi ini juga salah satu topik yang coba saya bahas berkali-kali ya di berbagai podcast ya. Di samping saya memang juga sedang menjalani perilaku jalan kaki ini, sudah berjalan ya kira-kira 6-8 bulan ya, dan alhamdulillah dalam konteks menurunkan berat badan tadi yang kita sebutkan ya turun walaupun sedikit ya, tetapi dari sisi kebugaran sih saya merasakan adalah kebugaran dibanding sebelumnya gitu ya. Nah, rata-rata setiap orang hanya berjalan kaki sebanyak 3.513 langkah per harinya. Menurut tim dari Althoff selaku peneliti dari Universitas Stanford, Indonesia dan Filipina memiliki sedikit kemiripan dalam hal jalan kaki. Malaysia, Filipina, Indonesia cukup mirip dalam hal pola aktivitas. Namun jika Anda melihat Singapura yang lebih urban, polanya sangat berbeda ya, kata tim Althoff, salah satu anggota kelompok peneliti dari Universitas Stanford Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat ya, Indonesia ini berada di posisi paling bawah ya. Di atas Indonesia adalah Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang paling bagus adalah di Hong Kong ya. Nah, untuk meneliti fenomena jarak bergerak, kami mencatat jumlah langkah masyarakat setiap negara dan mengubahnya menjadi grafik. Kadang-kala grafik-grafik melebar, artinya ada kesenjangan aktivitas pada populasi antara mereka yang aktif dan yang kurang aktif. Orang-orang di Singapura mencatat aktivitas fisik yang lebih tinggi dan kesenjangannya cukup sempit. Nah, berdasarkan tim ahli tadi, apa faktor utama
sehingga Indonesia ini menjadi negara yang paling malas untuk jalan kaki. Yang pertama adalah masalah obesitas. Jadi walaupun kita hari ini kita dihadapkan dengan angka stunting yang terus digenjot untuk bisa turun ya, tetapi kebalikannya obesitas pun terus meningkat ya. Menurut ahli tim Altov ya, Indonesia menempati posisi mengena pada daftar kesenjangan aktivitas ya, Semakin besar kesenjangan di suatu negara, semakin besar pula taraf obesitasnya. Nah, di Indonesia ini dalam konteks obesitas peringkatnya di peringkat 17 dalam penduduk obesitas. Dari data riset kesehatan nasional ya, Riskesnas, pada tahun 2016 penduduk dewasa berusia di atas 18 tahun yang mengalami kegemukan atau obesitas mencapai 20,7% atau lebih dari 40 juta orang. Dan data itu meningkat pada tahun 2018 menjadi 35,4%. Jadi cukup signifikan ya. Hanya selama berapa tahun ya, 16-18 itu hanya 2 tahun ya, itu meningkatnya mungkin juga di pendataannya ya, dari 20,7 menjadi 35,4%. Yang banyak itu adalah orang-orang yang gemuk, orang-orang yang tidak bergerak banyak, sehingga penyakit-penyakitnya sama dengan orang-orang di negara maju akibat kurang olahraga, makan berlebihan, makan tidak sehat. Menurutnya kesenjangan itu juga ditunjang dari infrastruktur Indonesia yang buruk ya. Kita mau jalan di mana ya, jalan tidak rata, ada lubang sana-sana ya. Bahkan kadang malah kita keseleo karena kita injak lubang tadi ya. Kalau di Singapura kita kan bisa berjalan kaki dan itu fasilitas semua akan tersedia. Lingkungannya cukup menopang ya. Jadi ini kata Dokter ahli fisiologi olahraga Ermita Ibrahim Ilyas ya. Kemudian faktor yang kedua ya, jadi kalau tadi angka obesitas yang tinggi itu sama juga dengan angka malasnya jalan kaki ya. Nah, ini banyak obesitas karena malas jalan kaki atau karena obesitas maka malas jalan kaki. Jadi mana yang menjadi penyebab ini masih belum jelas dari informasi ini ya. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab kenapa Indonesia ini malas jalan kaki tadi sudah sempat disinggung adalah infrastruktur yang buruk ya. Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi malas jalan kaki yakni masalah infrastruktur yang buruk. Infrastruktur tentu mendorong masyarakat untuk berjalan kaki agar merasa aman dan nyaman. Apabila infrastruktur memadai, ya tentu akan berpengaruh kepada kebiasaan berjalan kaki masyarakat. Infrastruktur yang buruk ini seperti trotoar yang anjlok, ya, jalanan yang berlumpur, ya, sudah ada trotoar bagus-bagus malah dipakai bukan untuk berjalan kaki tapi untuk pedagang kaki lima. Gitu ya. Menurut tim Altov, ya, penelitian mereka menunjukkan bahwa penduduk kota-kota yang memiliki trotoar lebih baik mencatat jumlah langkah lebih banyak ketimbang kota yang trotoar dan infrastrukturnya tidak menyokong pejalan kaki. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa orang Indonesia ini paling malas jalan kaki? Karena cuaca Indonesia yang panas ya. Bahkan pada tahun 2022 satu stasiun pengamatan BMKG yang menyatakan ibu kota Indonesia yaitu Jakarta mulai dari 32 derajat sampai 36 derajat Celcius ya. Ya, bahkan dirilis tertanggal 22 Mei 2022 BMKG menyebut bahwa stasiun cuaca Kalimaru di Kalimantan Timur dan Ciputat di Banten mencatatkan suhu maksimal ya sekitar 36 derajat berturut-turut selama beberapa hari. Nah, cuaca panas ini juga berdampak pada kesehatan kulit dan juga pernapasan. Nah,
faktor suhu ini membuat masyarakat menjadi enggan berjalan kaki. Kemudian yang keempat ya adalah minimnya keamanan di jalan. Ya, kita tahu faktor minimnya keamanan di jalan ini juga menjadi salah satu penyebab orang Indonesia malas berjalan kaki, terutama kaum hawa, kaum wanita, kaum perempuan. Ya, berdasarkan keterangan dari 2 orang pejalan kaki, mereka segan berjalan kaki karena banyaknya catcalling dan pelecehan seksual lainnya. Malas jalan kaki karena sering digodain banyak yang bersiul dan pelecehan seksual lainnya, jadi tidak nyaman ya. Kemudian ini karena kebiasaan kita yang suka nongkrong di jalan ya, sehingga sangat mengganggu para pejalan kaki, apalagi untuk perempuan ya, bahkan untuk laki-laki pun juga kita sebenarnya terganggu ya. Dan yang terakhir ya, faktor kelima adalah terbiasa dengan teknologi. Kita tahu perkembangan kekinian ya, teknologi sedemikian rupa sehingga mendorong orang menjadi malas jalan kaki ya. Dalam hal ini contohnya yang sangat nyata adalah ketergantungan dengan aplikasi ojek online ya. Ya, cukup memesan transportasi online dan kita dengan praktis tidak perlu kemana-mana ya. Bahkan kita dijemput sampai persis di depan rumah kita ya, dan diantar persis di tujuan kita ya. Jadi benar-benar tidak ada lagi peluang untuk jalan kaki. Jadi dan tarifnya juga walaupun hari-hari ini sudah makin mahal, tetapi masih dirasa bagi golongan ekonomi menengah ke atas ya masih tergolong murah gitu ya. Jadi itu ya 4 penyebab jalan kaki orang Indonesia malas untuk jalan kaki ya. Yang pertama karena tingginya angka obesitas, masalah obesitas yang terus meningkat, infrastruktur yang buruk, kemudian cuaca Indonesia yang panas, yang tentu saja ini saya kira bisa diantisipasi juga ya, sehingga tempat-tempat berjalan kaki itu setidak-tidaknya bagusnya adalah pepohonan ya, sehingga sedikit mengurangi ya. Bahkan ada beberapa trotoar itu dikasih atap ya, jadi ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak terlalu kepanasan ya. Ya tidak harus semuanya, tetapi itu saya kira menjadi pemikiran para pembuat kebijakan supaya angka jalan kaki kita bisa naik gitu ya. Dan yang berikutnya adalah minimnya keamanan di jalanan. Jadi saya kira budaya nongkrong di jalan ya, ini memang harus kita hindari, harus kita ciptakan kegiatan-kegiatan pada para pemuda kita terutama ya, supaya menghindari mereka pada nongkrong di jalan yang akhirnya mengganggu aktivitas mereka yang jalan kaki ya, terutama pada perempuan, bahkan laki-laki pun juga terganggu. Dan yang terakhir adalah terbiasa dengan kemudahan teknologi ya, semuanya serba mudah, dan itu menjadikan tujuan meningkatkan jalan kaki ini menjadi terhambat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita atasi banyak hambatan tadi dengan satu tekad, satu niat ya, bahwa jalan kaki ini menyehatkan, jalan kaki ini sesuatu yang ringan tetapi banyak manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.